Bapa, kami mengucap syukur walaupun kami merasa seperti keadaan kami di dunia ini hanya Engkau saja yang tahu bagaimana kami merasakan semua kesia-siaan, kehampaan yang merajalela baik di ruang hati dan jiwa kami, kecuali Engkau saja yang mengisinya. Karena bagi kami penghiburan yang sejati itu hanya dari Engkau. Kami tahu semua yang dilakukan kami di dunia ini semuanya seperti kehampaan dan kesia-siaan belaka. Tetapi karena Engkau saja yang mengisi ruang kosong di hati kami boleh bergerak, boleh bersinar, boleh memuji menyembah Engkau. Dan satu-satunya harapan kami adalah berada di sisi-Mu selamanya. Itulah kerinduan terdalam kami. Kami tidak tahu lagi menjadi apa, mau kemana, dan tujuan apa. Tetapi kepastian bagi kami adalah Yesus Kristus saja, satu-satunya penolong, penopang, dan yang selalu mengerti semua keadaan kami. Dalam sedih, senang, suka, duka, dan hal terburuk sekalipun, hanya Tuhan Yesus saja yang menopang aku. Tak ku percaya siapa-siapa di dunia ini, tak ku harapkan apa-apa lagi di dunia ini. Aku merasakan kehampaan dan ketiadaan yang luar biasa di dalam dunia ini ketika semuanya ku rasakan, ku nikmati, dan ku lihat bahkan jiwa-jiwa yang kosong di ruang sana, hanya Tuhan saja yang mengisinya. Dan aku butuh itu selalu, Tuhan. Aku tidak punya cita-cita lagi di dunia ini. Aku tidak punya harapan lagi di dunia ini. Cita-cita dan harapanku hanya satu, menuju kepada Engkau sejatinya, terang-Mu dan cahaya-Mu. Sejatinya Yesus saja yang ku inginkan dan ku tuju, satu-satunya yang akan ku cari segalanya, ku tinggalkan semuanya. Dan aku percaya bahwa apa yang ku rasakan di dunia ini tidaklah lengkap jika tanpa Engkau. Karena itu aku akan menuju ke sana, menuju ke terang itu. Dan satu-satunya perihal dalam hidupku adalah aku ingin bersatu selamanya dalam Engkau. Dan tujuan hidupku tidak ada lagi di dunia ini kecuali untuk memberitakan bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku kepada dunia, kepada siapa saja. Aku tak mempunyai harapan di dalam iman kecuali Engkau, kecuali Yesus, iman dan harapanku satu-satunya. Amin. Pembacaan kitab siang hari ini terambil dari Ester 4 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-17 dengan perikop usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi yang berbunyi demikian. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimnyalah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya itu daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hathach, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda, melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hathach mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja, dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi, juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkan kepada Hathach supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hathach disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuknya Hathach dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tetapi Ester menyuruh Hathach memberitahukan kepada Mordekai semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dan dengan tiada dipanggil hanya berlaku satu undang-undang, yaitu hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja
hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, maka bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku, janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai, dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mempunyai kekuatan hanya di dalam firman, dan firman yang hidup itu terutama Yesus Kristus selalu menjadi kekuatan orang-orang yang hidup di dalam terang, karena terang Kristus akan selalu bercahaya atas orang-orang yang walaupun ditolak dunia, merasa hampa dan seperti bukan lagi manusia, tetapi hidup dalam keabadian cahaya, dan itu cahaya terang Kristus. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. God bless you all. Tuhan berkati.